just say, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you want. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimat Ramadan dengan NIM 271911112 dari Tadris Biologi 5C Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya ingin memenuhi tugas UTS saya profesi keguruan dengan menjelaskan tentang materi penilaian kinerja guru dengan dosen pengampu Depi Nopalian MPD. Nah, yang pertama ada pengertian penilaian kinerja guru. Kinerja yang dalam bahasa Inggrisnya bisa disebut dengan performance, yang berarti tampilan kerja untuk kerja dan wujud kerja. Kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seorang dalam melaksanakan, menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tahapan serta tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009, penilaian kinerja guru adalah menilai setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Sedangkan menurut MC Kellan pada tahun 1971 mendefinisikan sebagai cermin dari keseluruhan cara seseorang dalam menetapkan tujuan prestasinya, maupun secara sederhana kinerja dapat diartikan sebagai suatu unjuk kerja seseorang yang ditunjukkan dalam penampilan, perbuatan, dan prestasi kerja sebagai akumulasi dari kompetensi yang dimiliki. Kinerja dapat dijelaskan sebagai tingkat atau derajat pelaksanaan tugas seseorang atas dasar kompetensi yang dimilikinya. Yang kedua, tujuan penilai kinerja guru. Menurut Depdikmas tahun 2000, beberapa tujuan dari adanya penilaian kinerja guru. Yang pertama ada pengembangan staf melalui in-service training. Yang kedua ada pengembangan karir melalui in-service training. Yang ketiga ada hubungan yang semakin baik antara staf dan pemimpin. Yang keempat ada pengetahuan lebih mendalam tentang sekolah dan pribadi. Yang kelima ada hubungan produktif antara penilaian dengan perencanaan dengan pengembangan sekolah. Yang terakhir ada kesempatan belajar yang lebih baik untuk siswa. Selanjutnya ada penilaian kinerja guru, yaitu suatu kegiatan untuk mengidentifikasi guru dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, penilaian kinerja guru dapat mengatasi kesenjangan antara guru dengan guru yang lain, antara guru dan kepala sekolah, ataupun dengan pegawai. Karena pada dasarnya penilaian kinerja guru memiliki beberapa tujuan. Yang pertama ada menentukan tingkat kompetensi seorang guru. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja guru dan sekolah. Yang ketiga, menyajikan suatu landasan untuk pengambilan keputusan dalam mekanisme menetapkan efektif atau kurang efektifnya kinerja guru. Yang keempat, menyediakan landasan untuk program pengembangan kepotensian berkelanjutan bagi guru. Yang kelima, ada menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta mempertahankan sikap yang positif dalam mendukung pembelajaran peserta didik untuk mencapai prestasinya. Yang terakhir, ada menyediakan dasar dalam sistem peningkatan promosi dan karir guru serta bentuk penghargaan lainnya. Yang C, prinsip penilaian kinerja guru, yaitu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi pada nomor tahun 16 2009, supaya pelaksanaan
kinerja guru dapat berjalan dengan maksimal, maka penilaian kinerja guru harus memenuhi beberapa prinsip. Yang pertama, ada berdasarkan ketentuan. Nah, maksud dari berdasarkan ketentuan ini yaitu penilaian kinerja guru harus dilaksanakan dengan erat atau dengan prosedur mengacu pada peraturan yang terkait. Yang kedua, ada berdasarkan kinerja, yaitu kinerja yang dapat diamati serta dipantau sesuai dengan tugas guru sehari-hari. Yang ketiga, berdasarkan dokumen penilai, yaitu guru yang menilai dan unsur yang terlibat. Guru harus bisa memahami semua dokumen yang berkaitan dengan sistem penilaian kinerja guru. Yang keempat, yang terpenting yaitu berkaitan dengan pernyataan kompetensi dan indikator kerjanya yang secara utuh. Yang kelima, dilaksanakan dengan konsisten. Penilaian kinerja guru dilaksanakan dengan secara teratur setiap tahun dengan diawali evaluasi diri dan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama ada objektif, yaitu penilaian kinerja guru yang dilaksanakan secara objektif sesuai dengan kondisi nyata dalam melakukan tugasnya sehari-hari. Yang kedua, adil. Penilaian kinerja guru harus melakukan syarat atau ketentuan kriteria serta prosedur standar kepada semua guru yang akan dinilai. Yang ketiga ada akuntabel, yaitu hasil dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat ada berorientasi, yaitu pada tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan. Yang kelima ada transparan, yaitu penilaian kinerja guru bagi penilai, guru yang dinilai, dan pihak lain yang berkepentingan, serta harus memperoleh akses informasi dan pelanggaran penilaian. Yang terakhir ada bermanfaat. Dengan artian penilaian harus bermanfaat bagi guru dalam meningkatkan kualitas kerjanya secara berkelanjutan serta pengembangan karir profesinya. Yang keempat, ada aspek penilaian kinerja guru. Nah, aspek penilaian kinerja guru ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada menilai kinerja guru bagi guru mata pelajaran atau guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua ada meliputi kegiatan merencanakan serta melaksanakan pembelajaran, menilai, menganalisis hasil penilaian. Yang terakhir ada melaksanakan program perbaikan dari pengayaan terhadap peserta didik dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian dalam menerapkan 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Baik, yang terakhir ada prosedur penilaian kinerja guru. Nah, pada periode penilaian kinerja guru ini dilakukan sekali dalam setahun. Namun, prosesnya dilakukan sepanjang tahun terutama dalam memantau unjuk kerja guru dan mengimplementasikan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Nah, dalam melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan supaya memperoleh pembinaan keprofesinya sebelum mengikuti penilaian kinerja guru ada 2. Yang pertama ada kegiatan evaluasi diri. Nah, kegiatan evaluasi diri ini dilakukan untuk memperoleh profil kompetensi guru yang bermanfaat sebagai salah satu dasar bagi kepala sekolah dan madrasah dan koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk merencanakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan yang harus dilakukan oleh guru. Yang kedua ada penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru ini dilakukan di akhir semester atau rentang waktu 2 semester yang dilaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagai yang telah direncanakan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau dalam saya ada kesalahan. Dancing on the hood